Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil wa ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat urgen, yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan tema nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Islam adalah satu agama, satu keyakinan yang dibawa oleh Muhammad SAW secara istilah. Walaupun secara umum Islam adalah setiap tuntunan ajaran yang datang dari langit, wahyu Allah Subhanahu wa taala dari setiap anbiya, setiap nabi, itu adalah ajaran Islam secara umum. Tapi secara khusus Islam adalah, atau yang dimaksudkan dengan Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, nabi penutup, nabi akhir zaman. Ketika seorang menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia masuk ke dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuk ke Islam ke dalam secara keseluruhan. Ketika dia masuk ke dalam Islam, berarti dia sudah siap dengan konsekuensi yang ada dalam Islam itu. Dia mengikrarkan, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia beriltizam dengan syahadatnya tersebut, dengan persaksiannya tersebut. Ketika seseorang sudah berada di dalam Islam, tapi kemudian ada hal-hal yang membuat dia mengerjakan, bertindak, berperilaku di luar dari tuntutan atau di luar dari konsekuensi syahadatnya, maka bisa jadi orang tersebut kembali keluar dari Islam, baik disadari maupun tidak disadari. Para ulama menulis dalam kitab-kitab fikih mereka bab yang berkenaan dengan al-murtad, orang-orang yang murtad. Di sini kita akan coba mengulas secara singkat berkenaan dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman, bukan bermaksud untuk mengeluarkan orang Islam yang ada di dalam Islam, tapi untuk bagaimana kita mengerti sebagai seorang muslim, bagaimana kita tetap bisa bertahan di dalam Islam ini dengan benar, sehingga kita tidak menjejaki, tidak tergelincir ke dalam hal-hal yang membuat kita keluar dari Islam secara kita tidak sadari. Bukan bermaksud untuk mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi untuk mengenal apa yang membuat kita bisa keluar dari Islam. Yang pertama sekali adalah kesyirikan. Mensyiriki, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Ini dalam keadaan ketika dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Kemudian yang kedua yang membatalkan juga adalah ayaj'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Dia mengambil wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak langsung beribadah pada Allah, tapi dia mengambil wasilah, perantara. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ala lillahi dinul khalis." Sungguhnya milik Allah lah agama yang khalis, yang murni. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Mereka orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala aulia, penolongnya, yang diminta, yang ditawakali, yang diharapkan. Kemudian apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu yang meminta kepada selain Allah, mengambil wasilah, wali-wali. Mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mana'buduhum, mereka sudah mengakui kami tidak mengibadahi mereka semua. Itu yang terjadi pada musyrikin Quraisy.
Mereka mengambil berhala-berhala bukan untuk menyembah, meyakini bahwasanya berhala-berhala, batu-batu itu adalah yang menciptakan mereka, tidak. Tapi apa? Liuqaribuna ilallahi zulfa. Mereka batu-batu itu, berhala-berhala itu, orang-orang yang diminta, yang dianggap representatif dari orang-orang soleh. Untuk apa? Liuqaribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah, perantara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang seperti itu tadi. Wa huwa kadzibun kafar.